Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau rencana bisnis. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri dengan nama Diandra Nadifa Putri dengan NIM 210350110. Dengan dosen pengampu Bapak Rangi Rahimul Ihsan. Yang pertama itu tentang profil bisnis. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan biasanya disebut juga dengan rencana bisnis. Rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam suatu bisnis plan, biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income atau outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Ketika seseorang pembisnis membuat bisnis plan, tentu perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan dari pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam rangka panjang. Selain itu, bisnis plan juga dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Yang kedua, market share. Apa itu market share? Market share atau yang biasa disebut dengan pangsa pasar adalah persentasi dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pangsa pasar dihitung dengan mengambil penjualan perusahaan selama periode tersebut dan membaginya dengan total penjualan industri selama masanya. Pangsa pasar perusahaan adalah bagian dari total penjualan dalam kaitannya dengan pasar atau industri tempat perusahaan beroperasi. Untuk menghitung pangsa pasar perusahaan, pertama-tama tentu periode yang ingin diperiksa. Ini bisa berupa kuartal fiskal, tahun, dan hitungan tahun. Selanjutnya, strategi atau teknologi dan informasi. Strategi bisnis plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya, beberapa komponen yang dianggap penting untuk dimasukkan pada rencana bisnis, diantaranya visi dan misi perusahaan, faktor krisis, strategi untuk mencapai tujuan, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Semakin banyak perusahaan menggunakan rencana strategi untuk perumusan dan penerapan keputusan yang efektif, mungkin perencanaan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan uang. Rencana strategi yang dipikirkan dengan baik secara efisien, mendorong pertumbuhan perusahaan, mencapai tujuan, dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, produksi barang dan jasa. Produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi juga merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. Tujuan dari produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Dengan kegiatan produksi, para produsen dapat menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.
Tujuan kegiatan produksi berikutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap kegiatan produksi pasti akan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Pemasaran juga dapat diartikan mencakup periklanan, penjualan, dan mengirim produk kepada konsumen atau bisnis lain. Beberapa aktivitas pemasaran sering dilakukan oleh perusahaan lainnya. Contohnya, dalam strategi pemasaran produk kosmetik, tentu yang digunakan adalah artis wanita yang selama ini populer dan aspek perawatan dan kecantikan. Pemasaran tak hanya soal aktivitas beriklan, namun juga mencakup berbagai aspek, bahkan menentukan desain pemasaran pun masuk dalam kegiatan pemasaran. Semakin menarik pemasaran, semakin menarik pula calon konsumen untuk membelinya. Analisis persaingan dan risiko. Dalam bisnis tersebut, kita akan pasti menentukan risiko dan mendapatkan risiko atau persaingan dari setiap perusahaan lainnya. Analisis persaingan adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran Anda. Alasan mengapa analisis persaingan penting yaitu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pasar yang ada bekerja dan bagaimana pelanggan produksi mengevaluasi persaing. Mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang benar pelanggan Anda butuhkan dan bagaimana Anda dapat menjual kepada mereka. Ketiga, membantu membuat strategi untuk memuaskan bisnis Anda dan ke pasar baru dan bertumbuh di pasar saat ini. Keempat, buat penawaran berbeda mengenai keunggulan kompetitifnya agar menonjol dari yang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau bila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.